Sejatinya pendidikan telah sejarah riwayatkan dalam sebuah mosaik destinasi. Tujuan luhur, agung dan bijaksana, mencerdaskan kehidupan bangsa seutuhnya. Selaksa air yang melegakan dahaga, mengubah horizon kemarau, menjadi subur pengetahuan dalam kebijaksanaan. Hello everyone, welcome back to Pariwisata. Wilujeng Patepang di Pariwisata. Ternyata kota Tasikmalaya ada museum. Museum apakah itu? Lah, untuk tahu lebih lanjut, mari kita tanya-tanya langsung ke pengelola museum ini. Yuk. Baiklah sahabat pariwisata semua, sekarang kita berada di Ruang Guru Museum Sakola Rakyat. Telah hadir bersama kita saat ini, beliau adalah salah satu founder dari Museum Sakola Rakyat ini, dan beliau juga adalah seorang dosen Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya. Ya, beliau adalah Bapak Gilar Gandana, Magister Pendidikan. Assalamualaikum. Nah, dari tadi sudah ada yang sangat penasaran ingin menanyakan segala sesuatu tentang museum ini. Silakan. Oke, halo Bapak. Halo. Saya dari tadi penasaran yang udah ngeliat-liat ruangan ini, jadi pengen nanya, sejak kapan sih museum ini tuh diresmikan? Museum Sakola Rakyat ini diresmikan pada tanggal 17 Januari tahun 2013 oleh Profesor Dr. Haji Sunaryo Kartadinata MPD. Yang kemudian ada salah satu sebetulnya yang menjadi pencetus museum ini, yaitu Profesor Dr. Haji Cecer Ahmad MPD. Wah, ternyata museum ini tuh masih terbilang cukup baru ya Pak. Saya kira udah bener-bener lama gitu, dan ini asli untuk rekonstruksinya gitu ya. Dan ternyata siapa yang dari sahabat pariwisata semua baru tahu bahwa ternyata Kota Tasikmalaya sudah memiliki museum sejak tahun 2013. Dan Pak, sebetulnya apa motivasi dibalik pendirian Museum Sakola Rakyat ini? Baik, sebetulnya Museum Sakola Rakyat ini dibangun yang pertama atas dasar hasil penelitian. Kita melaksanakan riset terkait pendidikan sekolah rakyat. Berawal dari pemikiran-pemikiran para dosen pendidikan, kemudian guru-guru SPG dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari mahasiswa, bagaimana pendidikan masa lalu di Indonesia. Dan ketika itu kami berkolaborasi dengan beberapa profesor, doktor, kemudian magister pendidikan untuk melakukan riset. Yang kemudian alumni tersebut berkolaborasi saling menyumbang barang-barang yang ada di museum ini. Dan barang-barang yang ada pun itu bukan hanya dari kota Tasik saja, tapi barang-barang ini kami dapatkan dari seluruh wilayah pelosok di Indonesia. Sampai akhirnya terkumpullah sebanyak itu, seperti yang nanti akan kita lihat. Jadi mungkin untuk para sahabat pariwisata semua yang kebanyakan generasi Z atau mungkin milenial tentunya belum mengetahui bahwa sebetulnya sekolah rakyat ini adalah yang nantinya menjadi cikal bakal sekolah dasar. Nah, untuk program-programnya di museum ini tuh ada apa aja Pak? Kita melaksanakan program seminar dan pelatihan terkait pendidikan sekolah rakyat, atau mengangkat nilai-nilai pendidikan sekolah rakyat untuk diterapkan dalam pendidikan di saat ini. Yang kedua, kita melaksanakan festival Kaulinan Barudak, karena salah satu nilai-nilai budaya yang mengandung nilai-nilai pendidikan ada dalam permainan tradisional juga. Tidak hanya dimainkan, juga kita angkat nilai-nilai edukasinya seperti apa. Setelah mendapatkan beberapa pencerahan dari Pak Gilar ini, banyak dari sahabat-sahabat semua yang
ingin dan tambah penasaran bagaimana sih kondisi sekolah pada zaman dahulu, bagaimana kondisi sekolah pada zaman kakek, nenek, buyutnya pada mereka, dan ternyata ingin sekali datang ke tempat ini. Bagaimana caranya dan adakah kontribusi apa yang harus diberikan kepada museum ini, seperti apa? Untuk para pengunjung yang datang ke museum ini, kami sangat membuka lebar pintu selebar-lebarnya, karena para pengunjung yang datang ke sini cukup berkontribusi. Yang pertama, sopan, santun, kemudian menjaga kebersihan, dan saling menjaga nilai-nilai luhur pendidikan di Indonesia. Kemudian selain itu, para pengunjung yang datang ke sini, bagi yang mau lihat-lihat saja, itu cukup silakan, boleh lihat-lihat, cukup mengisi buku tamu saja. Setelah itu secara mandiri beliau keliling-keliling tanpa ada guide. Kecuali jika memang ada program khusus yang ingin berkunjung ke museum ini, biasanya kami ada paket-paket kegiatan karena kita melibatkan guide khusus. Kita buka paket-paket khusus. Yang pertama kunjungan museum, kemudian ada nonton film Sekolah Rakyat, kemudian ada festival Kaulen Barudak. Kita fasilitasi untuk kegiatan seperti itu, dan selain itu pun nanti ada paket outbound. Apabila sahabat-sahabat semua ingin mengunjungi dan berwisata ke sini, memang akan banyak sekali mendapatkan nilai-nilai luhur pendidikan yang ditawarkan oleh museum ini. Sekarang Pak Gilang, bagaimana kalau kita langsung keliling-keliling mengunjungi bagian-bagian di museum ini? Nah, Kang, ini ada Pak Pidi di sini. Beliau sebagai pimpinan museum. Siap. Langsung siapa sih, Pak? Boleh. Ada alat-alat pendidikan, media pembelajaran, semuanya kemudian kita susun menjadi diorama, semacam bagaimana kita merekonstruksi ulang ruangan kelas di sekolah-sekolah rakyat zaman dulu. Ini mejanya juga meja asli, ini meja asli, dan semua yang pernak-pernik yang ada di sini sebagian besar asli, hanya sebagian saja yang replika semacam ini. Aslinya ini sabak yang di dalam film disebut tadi itu sabak yang aslinya. Jadi sekolah rakyat dulu menggunakan sabak sebagai media untuk menulis. Ya, untuk menulis. Kalau kita kan sekarang kita pakai buku kan. Iya. Nah, dulu kita pakai ini. Tantangannya lebih besar ya? Tantangannya lebih besar karena setiap kali kita menulis sekali langsung hapus. Iya. Berarti harus langsung dihafal. Langsung dihafal. Itu adalah tantangan anak-anak zaman dulu. Tapi sepertinya nih, jika bakal tablet nanti beberapa puluh tahun ke depan lagi akan menjadi seperti ini. Tapi bentuknya tablet bukan sabak seperti ini. Ini terbilang baru karena sudah ada garis-garisnya. Jadi untuk mempermudah menulis saja. Kalau versi lama belum ada garis-garis. Belum ada garis-garisnya. Dan menulisnya itu menggunakan apa? Kalau kita sebutnya itu grid. Dan ini semuanya, hampir semua koleksi kami itu hampir semuanya pemberian hibah. Termasuk ini pun dari pemberian hibah. Jadi buat sahabat semua yang mungkin memiliki koleksi bahan-bahan ataupun media belajar pada waktu zaman dulu sekolah rakyat bisa disumbangkan ke sini. Ada juga atlas. Ini atlas dari tahun 1951. Ini asli Pak? Asli ini. Ini asli, cuman di cover aja. Dan ini dari tahun 1951. Agak-agak sudah agak tua memang. Masih berbahasa Belanda. Dan di sini kita bisa lihat peta zaman dulu. Memang negara-negaranya memang sekarang sudah berbeda jauh ya. Sudah berbeda jauh. Ini dulu dipakai untuk media pembelajaran. Memang masih berbahasa Belanda. Iya. Karena dulu masih ada beberapa sekolah yang menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar di beberapa sekolah. Kalau ini semua koleksi buku-buku yang masih ada, terselamatkan
lebih keterselamatkan sih sebenarnya. Kita menemukan ini di perpustakaan SPG dulu dan kita selamatkan di sini. Nah kalau bapak ibu misalnya di rumah kakek neneknya pernah sebutin ilmu bumi ya, ini bukunya. Ilmu bumi. Sekarang ini sudah geografi ini. Geografi sekarang. PMP mengelola Pancasila ini zaman SD sih sebenarnya. Sudah jadi SD, tapi secara diakronik sinkronik masih masuk ke dalam tema. ini Pak, sekolah rakyat. Iya, ini rapotnya ini. Milik Negara Republik Indonesia. Dan gitu aja sih. Mari kita sebelah sana dulu. Oh, di sini ini koleksi kita yang lain, terutama yang sering muncul di ruang guru. Yang tadi sudah disebutkan ya. Iya. Nah, semacam mesin petik, kemudian proyektor, lalu ada ini proyektor terbaru sih sebenarnya. Hanya saja ada semacam kronologisnya lah gitu. Biar kita memperlihatkan bagaimana perkembangan teknologi pendidikan dari zaman ke zaman. Dan yang terbaru itu kalau tidak salah ini tahun 80-an. Overhead projector. Kalau di sebelah sini, ini semuanya hanya media-medianya seperti audio, ini radio-radionya, kemudian televisi pun masuk salah satunya kan. Kalau bapak ibu tahu itu mungkin seperti timbangan ya. Kalau di sebelah sini, ini media-media pembelajaran, contoh saja yang sering kita pakai sampai sekarang ya, global. Ada spesimen batuan, sekarang pun masih sering dipakai dan kalau di sekolah-sekolah tentang batuan beku, sedimen, metamorfik. Nah, ini spesimen-spesimennya. Terus ada koleksi tentara. Kalau dulu sejarahnya kan kita di Tasik salah satunya kan tentara pelajar, TKR. Nah itu salah satu dari sumbangan dari Purnawirawan almarhum Anumerta yang kebetulan dari Ciamis. Nah itu menghibahkan helm dan juga bootnya kepada kita. Jadi di sini tuh benar-benar lengkap ya Pak, dari papan tulis hal yang besar sampai hal yang kecil, ada kayak stempel gitu zaman dulu. Jadi benar-benar terasa gitu ya teman-teman vibes-nya gimana sekolah rakyat zaman dulu kala. Baik Pak, dari sekian banyak koleksi yang ada di Museum Sakola Rakyat ini, manakah yang paling tua? Paling kalau disebut tua itu setidaknya sekelompok lah ya. Kelompok yang paling tua itu tahun 50-an. Nah, salah satunya tadi sabak. Tadi yang sabak yang kita lihat. Kemudian sepeda ini juga sama tahun 50-an, sama yang di atas juga sama. Bedanya yang di atas itu buat perempuan sudah agak rusak. Iya. Jadi kita simpan di atas biar aman. Berarti bedanya ya kalau misalkan Perempuan itu iya, kalau ibu-ibu seperti ini. Kalau bapak-bapak buat sepedanya ini nih. Mirip-mirip yang sekarang lah ya. Bapak kan suka gitu. Suka gitu. Lurus. Kan kalau guru kan sering terkenalnya itu bawa ontel. Oh iya, sepeda ontel. Selain di lagu Umar Bakri, Iwan Fals. Jadi secara keseluruhan memang museum ini ada untuk umum ada 3 ruang. Yang tadi ruang guru, kemudian yang kedua itu diorama di belakang kita ini. Lalu ruang display tempat kita memamerkan semua koleksi. Itu Fir. Jadi bagi sahabat-sahabat semua yang apalagi yang baru dengar bahwa ternyata di Kota Tasikmalaya sudah memiliki museum, sangat dianjurkan dan sangat direkomendasikan untuk datang ke Museum Sakola Rakyat ini. Baik Pak, terima kasih atas segala informasinya, terutama tentang perkembangan di dunia pendidikan. Ya, terima kasih banget. Jadi sekarang saya pribadi juga dapat banyak sekali insight, pengetahuan, pengalaman di sini. Jadi bisa merasakan gimana sih vibes-nya di sekolah zaman dahulu kala dan zaman kakek nenek kita semua kurang lebih 70 tahunan ke belakang. ya betul sekali. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ditunggu kehadirannya.
Ditunggu kehadirannya di Museum Pendidikan Sakola Rakyat Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Tasikmalaya. Setelah mengunjungi Museum Sakola Rakyat ini mengingatkan kepada quotes dari Theodore Roosevelt, "The more you know about the past, The better you prepare for the future. So, probably see you in the next video. Bye bye.